wabarakatuh. Hai semua, masih semangat kan kuliah online-nya? Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 7 Psikologi Perkembangan akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan perkembangan fisik usia dewasa menengah. Sebelum memasuki videonya, ada baiknya pula kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atasya Nurul Budiani sebagai moderator dan pemateri. Kemudian ada Azizah sebagai pemateri, Nurul Fuada sebagai pemateri, dan Rahmat Aldi sebagai pemateri. Enjoy and keep watching! Hakikat masa dewasa menengah. Dewasa menengah atau dewasa madya usianya 40-60 tahun. Terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, usia madya dini 40-50 tahun, dan yang kedua, usia madya lanjut 50-60 tahun. Menurut teori psikososial Erikson, tahap ini berada di tahap generativity versus stagnant. Ada 10 karakteristik dalam usia madya ini. Yang pertama, usia madya adalah usia yang sangat ditakuti karena banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan berada di kalangan masyarakat. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Transisi berarti penyesuaian pola, perilaku, minat, ataupun perubahan jasmaninya. Yang ketiga, usia madya adalah masa stres. Ada 4 kategori stres menurut Marmor. Pertama adalah stres somatik, yang kedua adalah stres ekonomi, yang ketiga stres budaya, yang keempat adalah stres psikologis. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Kenapa? Karena fisik yang mulai menurun dan banyaknya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga merujuk ke perceraian. Yang kelima, usia madya ini adalah usia canggung. Kenapa canggung? Karena pada usia ini mereka tidak tua dan tidak pula muda. Seperti remaja, mereka tidak anak-anak dan tidak pula dewasa. Yang keenam, usia madya merupakan masa berprestasi. Menurut Erikson, pada masa ini mereka mempunyai kemauan kerja yang lebih keras untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Ketujuh, usia madya merupakan masa evaluasi. Mereka akan mengevaluasi diri mereka terhadap prestasi yang didapatkannya sesuai aspirasi mereka dan harapan orang-orang terdekatnya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu usia madya dengan standar ganda. Ada 2 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, perubahan jasmani, dan yang kedua, cara pria dan wanita menyatakan sikap terhadap usia tua. Yang kesembilan yaitu usia madya merupakan usia yang sepi karena anak-anak mereka sudah tidak lagi tinggal bersama mereka, dan ini merupakan masa-masa yang bersifat traumatik bagi wanita daripada pria. Kemudian yang terakhir yaitu usia madya merupakan masa yang jenuh karena pada usia 40-49 tahun mereka akan sedikit mendapatkan kebahagiaan dikarenakan antara pria dan wanita memiliki kesibukan masing-masing. Fisik usia dewasa menengah. Tanda-tanda yang tampak. Biasanya, tanda penuaan akan terlihat pertama kali di usia 40-an atau 50-an. Kulit mulai berkerut dan mengendur karena kehilangan lemak dan kolagen yang terletak di bawah jaringan kulit. Pigmentasi yang terjadi di daerah kecil tertentu di kulit menghasilkan bercak penuaan, khususnya di daerah yang rawan terkena sinar matahari seperti tangan atau wajah. Rambut menjadi beruban, di mana hal ini berkaitan dengan menurunnya laju pergantian dan produksi melanin. Kuku, jari, dan jari kaki bergerigi menjadi lebih tebal dan lebih rapuh. Tinggi dan berat tubuh. Di usia parubaya, tinggi tubuh individu dapat mengalami penyusutan, sementara berat tubuh bertambah. Rata-rata antara usia 30 hingga 50 tahun, tinggi tubuh pria menyusut sebesar setengah inci dan 3/4 inci dari usia 50 hingga 70 tahun. Menyusutnya tinggi tubuh wanita dapat mencapai 2 inci dari usia 25 tahun sampai 75 tahun. Kelebihan berat badan dapat membahayakan kesehatan di usia parubaya. Kegemukan dapat meningkatkan peluang hidup untuk menderita sejumlah penyakit seperti hipertensi,
dan diabetes, serta juga gangguan pencernaan. Perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu intelijensi, yang mana intelektualnya sudah mencapai pada titik puncak yang sama dengan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu tahap perkembangan operasional formal. Pada tahap perkembangan ini mereka sudah mampu memasuki dunia logis, serta mereka sudah menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan yang ada pada dirinya ataupun lingkungan hidupnya. Yang kedua, pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi yang pertama yaitu memori, yang mana terdapat kekurangan-kekurangan yang lebih besar di memori jangka panjang daripada memori jangka pendek. Kedua yaitu keahlian. Orang dewasa jika memiliki suatu masalah, mereka akan langsung memasuki masalah tersebut dan juga bisa menyelesaikan masalahnya secara konkret serta tahu apa penyebab masalah itu terjadi. Yang ketiga yaitu pemecahan permasalahan praktis. Pada usia ini, kemampuan kognitifnya yang akan berkurang yaitu kemampuan mengingat atau berpikir. Kemudian mekanismenya memerlukan kecepatan dan keakuratan input panca indera agar dapat mengamati gerak, perbedaan, dan perbandingan serta pengelompokan. Karir dan waktu luang. Sebagian besar kemajuan karir terjadi pada awal dalam kehidupan orang dewasa, yaitu pada usia 40-45 tahun, dan kepuasan kerja mengalami peningkatan secara konsisten sepanjang kehidupan. Kemudian waktu luang. Pada masa dewasa tengah, mereka tidak hanya membutuhkan waktu untuk belajar dan bekerja, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk menikmati waktu luang karena persiapan waktu untuk pengunduran diri dari segala aktivitas. Agama dan minat hidup. Teman-teman semua pasti tahu apa itu agama. Agama adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan. Agama juga mencangkup semuanya. Terkadang ada seseorang yang tidak memperhatikan agamanya, dan agama kerap dekat dengan seseorang jika dalam masalah, kesedihan, atau kehilangan orang-orang yang dia sayang ataupun terdekat. Dan agama adalah bagian penting dalam kehidupan. Lalu, bagaimana dengan minat hidup? Minat hidup seseorang mencangkup usia pribadi orang tersebut. Contoh dalam berpakaian. Jika usia muda, pasti cara berpakaian, pilihan bajunya berbeda. Begitu juga dengan usia tua, anak-anak, dan masih banyak contoh minat hidup lainnya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan masing-masing individu. Thank you for always trusting us.